Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk berkahnya pengajian kita ini, mari kita awali atau kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita masih mengambil judul pengajian kita, yaitu adab bergaul dengan manusia. Banyaknya 10. Yang pertama, ikutilah petunjuk agama dalam beradab kepada manusia. Kedua, beradab dengan perkataan dan perbuatan. Dan ketiga, adab memberi salam dan menjawabnya. Keempat, adab terhadap orang-orang lemah. Kelima, jangan memutuskan pemberian. Dan keenam, merendah diri kepada pengikutnya. Ketujuh, adab menolak sesuatu perkara. Ini sudah kita bahas itu. Sekarang yang ke-8, yaitu mengenai tentang tolong menolong sesama muslim. Sesama muslim. Itu judul kita sekarang. Tolong menolong sesama muslim. Kita mengambil rujukan dari firman Allah surat Hujurat ayat 10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu tidak lain melainkan bersaudara. Lantaran itu damaikanlah di antara dua saudara kamu dan baktilah kepada Allah supaya kamu diberi rahmat. Nah, ini ayat tadi itu dikatakan bahwa orang mukmin dengan orang mukmin bersaudara. Orang mukmin dengan orang mukmin bersaudara. Jadi orang yang ada imannya itu disebut namanya orang mukmin. Ada iman di dalam hatinya. Orang-orang yang beriman di dalam hatinya itu disebut namanya orang mukmin. Sama dengan Islam. Kalau kita beragama Islam, maka orang yang Islam itu disebut namanya muslim. Kalau laki-laki, kalau perempuan muslimah. Sama dengan mukmin. Kalau laki-laki mukmin, kalau perempuan mukminah. Nah, jadi kita di sini orang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu bersaudara. Itu apakah dia di mana saja? Itu kita bersaudara. Apakah ada di Masyrik maupun di Maghrib. Itu. Di sini saudara itu bukan saudara sekandung. Jadi saudara sekandung itu ibu bapak kita satu, itu namanya saudara sekandung. Tapi dalam judul ini bukan saudara sekandung atau si ibu sebapak atau seketurunan. Tapi yang dimaksud dengan kata mukmin bersaudara di sini ialah saudara seagama. Di mana saja orang Islam itu kita bersaudara. Hanya kalau kita berdoa, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat. Karena itu dari Masyrik sampai Maghrib, kalau dia beriman dan dia Islam, keadaan doa kita itu. Nah, kalau saudara biasa itu, yang menghubungkannya ialah tulang sulbi bapak atau rahim ibu.
Itu namanya persaudaraan si ibu sebapak. Itu bukan persaudaraan seagama. Di sini ada mengatakan tulang sulbi bapak atau rahim ibu. Jadi semua kita ini berada di tulang sulbi bapak. Lalu dihamilkan atau dibuntikan dengan rahim ibu. Atau kedua-duanya. Tapi persaudaraan dalam beragama lebih utama lagi yang menjadi alat penghubungnya, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saudara biasa itu hanya terbatas di dunia saja. Kalau ibu sulbi bapak dan rahim ibu, itu persaudaraan si ibu sebapak, itu hanya di dunia saja. Nah, kadang-kadang kita ketemu dengan tidak di akhirat belum tahu itu ya. Tapi persaudaraan seagama itu berlaku di dunia dan berlaku di akhirat. Hanya kalau ibu bapak itu namanya ibu bapak jasad, kan? Kalau guru kita namanya apa? Abu Ruh. Nah, kalau ibu bapak dari surga ke dunia, ya. Kalau ibu bapak dari surga ke dunia, Nabi Adam dan Siti Hawa dari mana? Nah, kemana Nabi Adam? Dari surga ke dunia. Tapi kalau Abu Ruh, kalau guru kita dari dunia ke surga. Kalau kita amalkan ilmu kita yang telah diajarkan sesuai dengan syariah, sesuai dengan sesuatu yang diridai Allah, dari dunia ke surga. Sekarang kita bertanya, mana lebih mulia dari surga ke dunia daripada dunia ke surga? Nah, itu makanya tidak ada batasannya itu. Persaudaraan seagama berlaku di dunia dan juga berlaku di akhirat. Nah, kamu ini walaupun ibu sekandung ya, tidak sekandung, tapi kamu ini semua bersaudara kan? Kan bermacam-macam. Ada yang dari Bima, ada yang dari Sekotong, ada yang dari Kota Mataram, ada dari mana lagi? Dari Lombok Timur, Lombok Tengah, itu kan? Ya, Lombok Barat. Nah, itu kamu ini bersaudara seagama. Oleh sebab itu kalau ada kerusakan atau perselisihan dalam perkara agama itu hendaklah diperbaiki dan didamaikan sesamanya supaya tetap berada dalam petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Seperti juga kalau ada perselisihan seketurunan itu misalnya, biasa didamaikan atas dasar kekeluargaan. Nah, kalau keturunan, jadi dengan dasar kekeluargaan. Nah, dengan menjalankan namanya islah, bahasa Arabnya islah, perbaikan atau damai di antara saudara seagama. Kita harus islah, harus kita damai itu di antara saudara-saudara kita seagama. Apa dasarnya? Dengan dasar berbakti kepada Allah. Mudah-mudahan diberi rahmat olehnya. Nah, jadi di sini kalau kita damai itu kan disertakan dengan bakti kepada Allah, mudah-mudahan kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kita ketahui anak-anak,
kita masuk surga itu bukan dengan amal, tapi dengan rahmat Allah. Kalau dengan amal itu untuk mencari rahmat. Dari taat kepada Allah kita dapat apa? Kita dapat apa? Rahmat itu. Dengan rahmat kita dapat salah itu. Dengan kita berdoa kepada Allah dapat apa? Pahala. Dengan pahala kita dapat apa? Dengan rahmat kita masuk surga. Dengan surga mendapat nikmat. Nikmat apa? Nikmat surga. Nah, sebaliknya, kalau maksiat kita dapat apa? Dosa. Kalau kita dapat dosa dapat apa? Keadilan Allah. Nah, kalau kita dapat keadilan Allah, masuk neraka. Kalau kita masuk neraka dapat apa? Nah, itu jadi itu rentetannya. Banyak orang mengatakan Allah tidak adil kan. Kalau kita mencari keadilan berarti kita ingin masuk neraka. Dalam hadis Nabi SAW ditegaskan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara bagi orang Islam. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi semua kita ini bersaudara. Nah, itulah makanya yang kawin saudara sama saudara ya. Maksudnya saudara seagama, bukan saudara sekandung gitu. Ya. Lebih jauh diperhatikanlah beberapa hadis Nabi SAW di bawah ini. Rasulullah berkatakan al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Artinya orang Islam yang sempurna ialah yang selamat orang muslim dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, baru sempurna Islam kita itu kalau orang Islam selamat orang Islam dari kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Jadi yang membuat kita orang itu bahaya dua itu. Pertama lidah, kedua tangan. Lidah ya kadang-kadang itu lebih tajam daripada pedang. Jadi yang tajam itu apa? Ya lidah ya. Tuh. Bayonet, pisau itu yang tajam. Tapi yang paling tajam adalah ujung lidah. Juga tangan. Di lidah ini seperti pisau bermata dua. Kalau baik, kita menjadi orang baik. Tapi kalau jahat lidah kita, maka kita menjadi jahat. Orang bisa berkelahi lantaran lidah. Orang bisa pisah dengan istrinya juga lantaran lidah. Kita bisa memukul orang lantaran lidah. Membunuh juga lantaran lidah. Makanya jangan terlalu banyak bicara. Kalau mata berapa? Dua. Berarti banyak melihat. Kalau telinga berapa? Dua. Berarti banyak mendengar. Kalau mulut berapa? Satu. Sedikit kan bicara. Ya, baru selamat itu. Ya, itulah hikmahnya sehingga mata dua, telinga dua, mulut satu. Sebagai seorang muslim dan berlaku adab kepada saudara-saudaranya muslimin sama-sama Islam, hendaklah ia pelihara lidahnya. Bagaimana cara kita menjaga lidah? Ya, jaga lidah kita, jangan suka mencela orang. Ya, tak boleh kita mencela teman kita, kan? Kadang-kadang kita lebih pandai mencela orang kebanding daripada mencela diri sendiri.
Sudah saya cerita, itu kan anak itu. Walaupun kita jadi guru terhadap murid, jangan suka mencela, tidak boleh. Ada seorang guru mengajar anaknya sifat 20. Dia bilang, sifat 20 itu diajarkan sifat sama. Si murid baca, ayo baca kamu, kata. Sama artinya mendengar Allah Ta'ala. Nah, itu Allah Ta'ala pun dengar. Mustahil dia kedok seperti kamu, kadang tulis seperti kamu, gitu aja dia itu. Allah Ta'ala mendengar, mustahil kedok seperti kamu, katanya. Kedok atau tuli itu kan aja muridnya. Besok itu sifat sama diajar, terus saja dicela muridnya. Mustahil Allah itu kedok atau tuli seperti kamu, kan, sambil ditunjuk dia itu. Lalu sampai 1 minggu tetap saja itu sifat sama saja yang diajar. Pak Tuan Guru, inilah sudah saya bisa ini sama ini. Ya belum. Kalau begitu bisa saya tanya sama Tuan Guru. Oh, apa kamu tanya, coba. Allah Ta'ala itu tidak tulis seperti saya. Tidak pokon sama Pak Guru, sama dengan tidak pokon sama Tuan Guru, kan. Kebetulan gurunya pokon itu. Yang kesini itu kan. Jadi dia bisa mencela orang tapi tidak memperhatikan dirinya. Nah, itu anak-anak jadi satu. Lidah dipelihara, jangan suka mencela. Belum tentu orang yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Mengatainya, itu mengatainya tidak boleh juga, itu ya. Kadang-kadang kita itu diolok-olok kawannya itu, dikata-katain dia begini, dia begini, padahal tidak sebenarnya begitu. Juga memakinya, itu jangan sampai teman kita Islam ini saling memaki dan mengeluarkan segala perkataan-perkataan kotor. Jangan juga itu. Dan perkataan yang rendah juga tidak boleh. Atau mengejek, tidak boleh kita ejek kawan kita. Atau menganiayanya, menyiksanya, atau memukulnya, menzaliminya, tidak boleh. Karena demikian itu melukai perasaannya. Ada di antara kamu suka dimaki nih? Ada? Suka dimaki? Hah? Ya, kamu kan tidak senang dimaki, ya? Ya, orang juga tidak senang dimaki. Nah, itu perbuatan apa itu? Yang memaki apa itu perbuatan apa? Lidah. Mengejek itu apa? Lidah juga. Kata kotor itu apa? Lidah. Padahal yang diperintah ialah supaya ia menjaga dan memelihara keselamatan saudara-saudaranya. Kita saling jaga keselamatan saudara kita sesama Islam. Begitu juga ia harus menjaga tangannya. Tadi lidah, kemudian tangan dijaga. Bagaimana cara kita menjaga tangan kita? Jangan mengambil hak saudaranya secara tidak hak. Ada istilah sekarang apa namanya? Panjang tangan, ya. Apalagi kamu anak-anak pondok, ya. Tak boleh membuka lemari kawannya tanpa izin, ya. Apalagi mengambil apa saja di sana itu tidak boleh. Itu haram hukumnya. Ya, ngerti anak-anak? Itu. Ada yang kehilangan uangnya. Nah, itu apa yang mengambil uang? Mulut atau tangan? Nah, itu dosa tangan itu. Itu cara kita, ya. Jangan mengambil yang bukan hak kita secara tidak hak. Kalau minta izin tidak apa, gitu kan. Tapi kalau mengambil dia diam-diam itu namanya apa? Maling atau pencuri. Jangan memukulnya, tidak boleh kita pukul kawan kita itu. Kalau ada salahnya ya kita maaf, tapi jangan main tangan.
dan lain sebagainya. Ini jadi ini yang berbahaya, lidah dengan, nah itu yang dimaksud dengan hadis yang mengatakan al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Kemudian sabda Nabi SAW yang lain, al muslimu akhul muslim, orang muslim itu saudara bagi orang muslim. La yazlimuhu, tidak boleh menzaliminya atau menganiayanya. Wala bathlimuhu, dan tidak boleh merusaknya. Maka nabi hajati akhihi, barang siapa menolong saudaranya itu dalam suatu keperluannya, kana Allah fi hajatihi, niscaya Allah tolong keperluannya. Jadi kita suka tolong orang, kita nanti ditolong oleh Allah. Wa man farraja muslimin kurbatan, barang siapa melapangkan satu kesusahan dari seorang muslim. Mungkin ada teman kita dalam keadaan susah itu, lalu kita bantu. Farajallahu biha anhu kurbatan min kurabi yaumal kiamati. Niscaya Allah lapangkan dengan itu daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan pada hari kiamat. Nah sekarang kalau kita suka menolong orang susah, kita nanti di akhirat tidak susah. Ngerti nih? Ya. Jadi khidmat dengan kawannya. Yang sudah saya katakan anak-anak, tujuan kita belajar dua, pertama mendapat ilmu, kedua mendapat berkah, kan begitu? Ya. Mendapat ilmu bagaimana caranya? Belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk mendapatkan berkah, caranya berkhidmat. Satu, berkhidmat kepada gurunya. Kedua, berkhidmat kepada temannya. Ketiga, berkhidmat kepada pondok itu. Nah, ini insya Allah kalau dia tiga tempatnya berkhidmat, pasti akan mendapat berkah ilmu. Kadang ada orang-orang itu anak-anak, ilmunya ada, tapi berkahnya tidak ada. Kalau belajar, kita harus belajar ilmu betul-betul dan juga belajar adab atau akhlak. Tapi kalau sudah punya ilmunya akhlak, lebih tinggi akhlak itu, ilmunya di bawah gitu. Ngerti anak-anak? Jadi akhlak itu lebih utama di atas itu ya, ilmunya di bawah gitu. Jadi kalau ilmunya lebih tinggi daripada akhlaknya, ya sih diberi ilmu pandai, tapi adabnya tidak ada. Sehingga berkah hidupnya tidak ada. Ngerti anak-anak? Jadi kita sudah ajarkan akhlak itu, cara pengamalannya lebih tinggi akhlak kebanding daripada ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan lebih tinggi, adabnya dan tahan, itu orang jadi sombong nanti. Jadi takabur, congkak. Hanya kita belajar itu tidak cukup ilmu fikih saja. Pelajari ilmu fikih, pelajari ilmu usul, pelajari ilmu tasawuf. Ada orang mengatakan ilmu tasawuf tidak ada di zaman Nabi katanya. Tidak ada. Ini yang kok bisa dia bilang begitu kan? Rasulullah yang pernah mengajarkan yang namanya akhlakul karimah. Kok tidak ada tasawuf di zaman Nabi katanya. Bahkan yang paling tinggi akhlaknya adalah Rasulullah. Yang paling tinggi tasawufnya adalah Rasulullah. Dalam hadis yang lain mengatakan man satara musliman, barang siapa menutupi itu, aib seseorang muslim, rahasianya itu maksudnya. Ada aibnya orang itu jangan diceritakan.
Karena tidak semua yang kita dengar itu dapat disampaikan kepada orang lain. Kita harus pilih-pilih. Ada aib orang tidak perlu kita ceritakan. Kalau ada nanya, katanya si A dan si B begitu, oh kurang jelas saya gitu kan. Lebih baik ya begitu. Dan nanti betul itu dia begitu. Iya betul sudah itu. Saya dengar sendiri katanya. Nah ini hadis man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah tutupi keaibannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah tetap menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kalau kita sama muslim saling tolong menolong, kita juga akan ditolong oleh Allah. Ini pentingnya kita saling tolong menolong. Karena kita adalah masyarakat sosial. Tak bisa kita hidup sendiri-sendiri. Misalnya kita kaya misalnya itu, kita tidak butuh dengan orang, wah tidak bisa itu. Ya, cukur rambut saja membutuhkan orang lain kan? Mana lebih baik hasilnya cukur sendiri kebanding dicukur oleh orang? Iya kan, kerikok dia itu. Kun kal yadaini wala takun kal udhunaini, sabda Nabi. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan kamu seperti dua telinga. Kalau tangan ini dia itu memerintah kita saling tolong menolong. Kalau yang kanan merasa berat itu, dengan sendiri yang kiri ikut itu. Kalau yang kiri ini merasa berat, yang kanan ikut membantu. Dan tidak pernah dia merasa iri hati yang namanya antara dua tangan ini. Dia kan bagi tugas gitu. Kalau yang kanan pekerjaannya yang megang yang baik-baik saja. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Itu kan semua kanan aja itu. Tapi kalau yang kiri ini kan perbuatannya adalah pembersihan. Yang kotor-kotor biasa yang dipakai mana? Yang kiri itu. Tapi ini tidak pernah iri hati. Tapi kalau pakai arloji itu biasa ke kiri naruhnya, jarang di kanan kan? Itu. Bahkan dia malu kalau dua-dua tempatnya. Yang kanan pakai arloji, yang kanan itu. Ada enggak seperti itu? Pakai arloji atau jam tangannya dua-duanya itu. Ini. Anak-anak di dalam jari kita ini banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat itu. Kan 5 ya. 5 sama aja ini 5 kan? 5 jadi 10 itu. Ini dia bagi tugas ini. Kalau jari kelingking tugasnya pembersihan itu. Misalnya kalau gitu pakai ini ya, hidungnya pakai ini, jarang pakai telunjuk kan, pakai ini aja gitu. Berarti ini isyarat kepada bersih. Gitu. Jadi jari kelingking kita ini mengajar kita menjadi orang bersih. Itu manfaatnya. Jadi pelajaran yang kita peroleh dari kelingking itu adalah kebersihan. An-nazafatu, bersih itu bagian daripada iman. Kalau ada yang kotor-kotor, tidak pernah sikat giginya, kerudungnya tidak pernah dicuci, itu ya. Kalau mandi tidak pakai sabun, itu ya. Bulu ketiaknya panjang, itu. Ya, dakinya bisa ditanamkan pepohonan. Berarti ini pelajaran kelingkingnya anda
ndak di anu. Jadi gampang aja anak-anak itu. Nanti kalau kamu kotor, oh ini kelingking itu menyuruh kita menjadi orang bersih. Jadi orang istinja, itu kan mandi, nyuci dan sebagainya ini. Itu syarahnya aja itu. Yang kedua ini namanya apa? Jari manis. Ya. Apa? Jari manis. Apakah cincinnya manis atau jarinya? Sama-sama. Ya kan? Karena kalau kita pakai cincin di jari tengah ini, itu biasa katanya kaum Lut. Kayaknya kalau pakai cincin jangan di jari tengah, harus di jari manis. Artinya apa? Jari manis mengajar kita kepada keindahan. Tuh. Jadi orang indah, walaupun potongannya sederhana itu, tapi dia mengatur dirinya dengan indah. Gitu. Ya, bersoleh, berarti ini perintah ini. Ya, berpakaian indah. Ini perintah jari manis. Ini adalah keindahan. Innallaha jamal wa khairul jamal katanya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan dia suka kepada keindahan. Tata menata gitu kan, seperti ini kan. Di tempat kita kecil tapi ditata. Itu kan? Itu. Jadi kalau orang itu udut istilahnya ya. Udut tidak pernah mandi apa itu. Terus kadang-kadang pakai mukena tidak benar. Jilbabnya tidak benar, cara berpakaiannya tidak benar. Berarti dia tidak indah hidupnya itu. Ini jari tengah. Itu. Ada jari tengah ini adalah ini pertahanan itu. Kalau jari tengah dia paling anu ini. Dipotong dia pendek, dibiarkan panjang. Nah, kalau orang main karate mungkin itu yang lebih anu ini. Itu. Artinya jari tengah mengajar kita membela kebenaran. Itu. Kalau bisa sampai tetes kehidupan yang terakhir, apa katanya itu, membela ajaran Islam. Ini dia ini. Jari tengah menyuruh kita berani membela kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar itu walaupun dia pahit. Jari tengah. Telunjuk. Nah ini. Telunjuk ini dia biasa ini mengingatkan kita dia suka salah ini. Ini kan kalau telunjuk. Kalau nunjuk orang salah itu kurang ajar kamu ya. Tidak ada kurang ajar kamu ini. Tidak ada. Pakai apa? Pakai telunjuk. Bilang orang cantik, wah itu cantik sekali dia ya. Nah, itu kan. Tapi mencela orang, wah kan gitu pakai ini. Artinya telunjuk menyadarkan kita supaya kita bertobat. Ingat kepada perbuatan dosa. Makanya waktu tahiyat ini yang naik. Waktu salat subuh berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada begitu? Asyhadu an la ilaha illallah begitu? Ada. Ini telunjuk mengingatkan kita tidak pernah sunyi daripada dosa. Yang maksum dari dosa itu adalah hanya para nabi dan para rasul. Kalau kita jadah itu hanya dia tobat berapa kali dalam satu hari satu malam? 9 kali. Lalu ini jempol. Ini memerintah kita memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan segala.
Makanya kalau orang katakan orang itu baik, gitu. Nah, gitu kan. Ada yang begini, kamu baik betul ya? Nggak ada, atau pakai ini, nggak ada. Cukup dengan kan di Facebook apa itu yang kalau ngatakan orang baik pakai ini ya. Kalau orang itu baik itu terutama terhadap Allah, marilah kita puji. Para nabi kita puji, para ulama kita puji. Apalagi gurunya dijatuh-jatuhin nanti. Apalagi pondoknya, salah dia. Kamu mau mondoknya di mana dari mana aja? Jangan di sana, saya sudah buktikan. Itu dosa dia dunia akhirat itu. Apalagi yang tercantum rahasia di dalam tangan kita. Di sini ada Asmaul Husna. Itu satu angka berapa ini? 18. Ini 81. 18 81 berapa? 9 90. Apa itu? Nah, kalau doanya berdoa dengan Asmaul Husna. Banyak orang doa begitu dia. Ingatlah kepada Asmaul Allah. Itu rahasianya. Ini bukan main-main dibuat sendiri sama Allah itu. Di sini nama Allah. Jumlah nama Allah. Yang 99 yang disebut namanya Asmaul Husna yang disebut di dalam Al-Qur'an. Lalu anunya ini, apanya ini? Tuh. Sulam namanya kalau dalam bahasa hadis itu anunya itu apa? Renggat-renggatnya ini. Berapa banyak ini? 10 katanya. 3 6 9 ini 2 14 ini berapa? 14 jumlahnya itu huruf alibata. Berapa huruf alibata? 28. Nah itu makanya kalau tidak pakai tasbih gitu aja, subhanallah 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 gitu. Di sini ada huruf alibata. Artinya apa? Manusia tidak boleh buta huruf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Asmaul Husna. Bacalah nama Tuhanmu yang menciptakanmu, Asmaul Husna. Coba apa katanya? Iqra wa rabbukal ladzi. Nah, tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca nama Tuhan yang menciptakanmu. Terus apa katanya? Khalaqal insana min alaq, dijadikan manusia dari segumpal daging. Terus apa? Bacalah nama Tuhanmu yang mulia. Apa terus? Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia lewat menulis. Itu hurufnya sudah ada di sini. Jadi kita tidak boleh itu buta huruf. Bisa baca, bisa tulis, bisa zikir. Di sini ayat tadi itu diperintah kita berzikir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min alaq, kita diperintah untuk mengetahui asal usul kita. Terus apa lagi? Diajar kita apa? Menulis. Terus allama insana ma lam ya'lam,
diajar manusia itu dengan yang tidak ketahui. Tapi syaratnya tadi, sebut nama Allah, ingat dari mana kita jadi, kemudian berzikir, dan apalagi menulis. Jadi tidak boleh kita buta huruf itu. Kalau ada anak-anak kita buta huruf, yang dosa itu orang tuanya. Ini rahasia yang terkandung dalam diri kita. Hanya ada hadis mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Orang jahiliyah dikatakan jahiliyah bukan karena dia bodoh, dia pintar, cuma dua ya dia tidak tahu. Dirinya tidak tahu, Tuhan tidak tahu, sehingga dia sebut namanya jahiliyah. Kalau mencari dunia, paling hebat dia orang-orang Arab itu. Di sini kan banyak orang-orang Arab yang jualan itu, yang punya toko. Ada orang Sasak, ada orang Telagaru punya toko, ada kan? Nah, ini anak-anak, dalam hadis tadi diterangkan bagaimana seorang harus menolong saudaranya yang dalam hajat, keperluan atau kesusahan. Ada perlunya dibantu, ada kesusahannya bukan dibuat jadi susah, tapi disenangkan dia, dihibur, ditakziah dia orang susah. Ya, kalau orang susah ditakziah, kalau orang senang apa? Tahniah. Kalau orang senang digembirakan, kalau orang susah apa? Dihibur. Kalau orang susah takziah, artinya dihibur. Kalau orang senang disenangkan lagi itu. Hanya ada kan kalau orang ada resepsi perkawinan ya, ada di situ bawa apa? Apa yang dibawa itu? Kadonya ya. Kadang-kadang ada juga orang yang bukan tahniah yang dia, tapi kadang-kadang kesusahan. Kado-kadonya dia pakai batu bata. Itu yang di apa? Yang dikemas itu. Ternyata isinya di dalam batu bata. Ada seperti itu. Ada juga kadal. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Singkat saja, insya Allah malam berbuah yang akan datang yang ke-9 itu melimpahkan kebajikan.